Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026, Presiden RI Prabowo Subianto akan tetap memberlakukan efisiensi anggaran dan menekan defisit sekecil mungkin. Bahkan ia mengklaim telah menyelamatkan 300 triliun melalui efisiensi anggaran. Namun pertanyaannya, apa dampak yang dirasakan rakyat atas kebijakan ini? Kita akan bahas malam hari ini bersama M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Mas Rizal, selamat malam. Terima kasih waktunya. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Rizal, jadi sebelum kita memulai dialog dan diskusi, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat cuplikan dialog Presiden Prabowo berikut ini. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi. Mas Rizal, saya ingin tanggapannya. Pak Prabowo mengklaim ada 300 triliun diselamatkan, tapi ada orang-orang yang mendemo. Padahal sebenarnya ini memang diselamatkan untuk hal-hal yang lebih realistis untuk rakyat. Tanggapan Anda? Iya, kalau realokasi itu untuk yang lebih efektif, saya kira tidak masalah ya. Dan tentu memang harus begitu ya di dalam penggunaan anggaran atau fiskal. Dan 300 triliun itu katakanlah efisiensi gitu ya, realokasinya itu kemana saja gitu ya. Dan ini tentu mesti dijelaskan ya kepada publik begitu. Dan tentu efisiensi itu salah satu mekanisme atau cara yang memang selama ini harus dilakukan gitu ya seyogianya. Karena harapannya kan tidak hanya efisiensi di besaran alokasi fiskalnya, tetapi juga bagaimana yang membelanjakan realokasi itu untuk kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif gitu ya, memberikan penambahan kinerja pertumbuhan tidak hanya di sektoral tapi juga di regional dan juga di makroekonominya gitu. Oke, Mas Rizal, Anda mengatakan boleh saja efisiensi asalkan memang tepat sasaran. Nah, selama 10 bulan kepemimpinan masanya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran begitu, Anda melihat apakah efisiensi yang dilakukan ini sebenarnya sudah tepat sasaran atau belum? Ya, saya kira kalau realokasi itu katakanlah ke kegiatan atau program-program yang notabene dibelanjakan untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi, saya kira itu nggak masalah gitu ya. Contoh misalnya, kalau misalnya realokasi itu untuk katakanlah menambah ya kebutuhan MBG atau juga kemudian realokasi untuk Danantara gitu ya. Ya tentu kegiatan-kegiatan itu harus memberikan dampak yang jauh lebih baik gitu ya dari target-target sebelumnya gitu ya. Ya. Dan efektivitas dari realokasi ini justru menjadi
catatan ya, tidak hanya esensial tapi juga bagaimana efektivitas tadi ya, dan antara yang selama ini diberikan mandatori sampai apa namanya besaran yang cukup signifikan gitu ya, dengan 100 triliun katakanlah untuk modal gitu ya, asetnya. Dan tentu bagaimana kinerja Danantara ya agar memberikan apa namanya dorongan ya terhadap agen pembangunan yang selama ini untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Dan realokasi itu justru menjadi sangat efektif gitu ya, dan justru itu yang mungkin dimaksud oleh presiden gitu. Dan harapannya memang itu betul-betul apa namanya bisa terukur gitu, dan juga berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan kinerja ekonomi itu sendiri gitu. Oke. Dan nilai itu kan cukup besar ya, 300 triliun gitu. Oke, kuncinya adalah realokasi yang harus strategis begitu. Tapi saya ingin menakar imbas efisiensinya, Mas Rizal. Tahun ini di awal tahun Presiden Prabowo memotong anggaran transfer ke daerah hingga 50 triliun. Banyak yang mengaitkan ini dengan gelombang aksi demonstrasi di Pati dan juga akhirnya ini merambat ke daerah-daerah lain yang juga menaikkan pajak secara besar-besaran. Dari analisa Anda sebenarnya ini ada kaitannya tidak sih, Mas Rizal? Iya, saya kira mungkin perlu dilihat dulu ya. Memang penyebabnya salah satu mungkin efisiensi apa TKD ini ya, transfer ke daerah ini baik melalui DAK maupun DAU gitu. Dan memang selama ini daerah nampaknya sangat bergantung ya kepada transfer daerah itu. Hmm, Pada saat efisiensi ya 50 triliun, maka kan layanan publik yang selama ini apa dilakukan oleh daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber pendapatan daerah, itu kan menjadi sulit begitu ya. Dan daerah tentu harus mempertahankan ya layanan publiknya, apalagi misalnya punya janji-janji politik ya di saat kampanye. hmm, Nah, memang yang paling mudah ya untuk mendapatkan sumber pendapatan instan dan cepat itu adalah PBB P2 gitu, yang notabene memang diatur gitu ya, apa namanya oleh pemerintah gitu ya, bagaimana hubungan antara apa penganggaran atau alokasi di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu ya, terkait dengan pajak gitu. Dan namun tentu wajar saja kalau kemudian atau juga sangat mungkin ya dampak dari apa namanya efisiensi ini berdampak kepada besaran apa transfer daerah ke daerah itu sendiri, yang kemudian inovasi dari para pimpinan daerah lah yang kemudian untuk apa namanya mendapatkan eh, besaran ya layanan melalui pajak dinaikkan gitu. Saya kira banyak daerah-daerah ternyata kan apa namanya cukup signifikan ya, ada Cirebon gitu ya, kemudian ada di Sulawesi Selatan gitu ya, kemudian ada juga di apa apa di kabupaten-kabupaten lain juga ternyata meningkatkan sampai 1000% gitu ya. Dan ini tentu menjadi catatan gitu ya, mengapa pemerintah daerah sebegitu beraninya gitu di tengah kondisi masyarakat daya belinya sedang melambat gitu ya. Apalagi misalnya di daerah yang notabene fiskalnya relatif kecil, kemudian terbatas juga di dalam mendorong apa namanya kinerja ekonomi atau struktur ekonomi yang ada di daerah baik. gitu ya, di tengah situasi siklus bisnis yang memang sangat challenging ya terhadap kinerja ekonomi baik di daerah maupun ya di pusat gitu. Oke, Mas Rizal, kalau memang TKD ini sangat berdampak bagi daerah, begitu saya ingin mendalami mengenai nominalnya. Kalau misalkan oke lah efisiensi akan terus dilakukan, kemudian ada pemangkasan anggaran TKD hingga 50 triliun. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat kembali daerah ini kan memiliki pos belanja yang berbeda, pendapatan yang berbeda seperti kata Mas Rizal tadi. Hitungan pukul rata semacam ini adil tidak sih Mas, dan bagaimana nanti dampaknya kepada masyarakat daerah? Nah, seyogianya harusnya pemerintah kan melakukan
simulasi ya, terutama di dampak efisiensi anggaran 10 bulan ini gitu, atau juga simulasi di kebijakan efisiensi terutama ya untuk transfer ke daerah. Bagaimana dampaknya ya, yang betul-betul kalkulasinya sangat presisi begitu. Hmm. Dan resiko terhadap keadilan ya, dan kemerataan pembagian transfer itu menjadi penting gitu. Memang selama ini kan transfer ke daerah itu tergantung dari kontribusi daerah itu kan, terhadap pendapatan negara ya, penerimaan negara gitu. Kemudian kan dikembalikan ke daerah ya dengan proporsi tertentu yang sudah ditentukan. Tapi masalahnya sekarang daerah ketika terjadi efisiensi gitu ya, dan transfer daerah yang mereka dapatkan juga menjadi lebih kecil, maka sumber-sumber pendanaan ini juga ternyata terbatas gitu. Hmm. Jadi mestinya nanti ke depan kalau misalnya dengan semangat efisiensi tetap dilakukan ya, maka tentu kalkulasi yang lebih akurat dan presisi menjadi penting, utamanya ya bagi daerah-daerah yang selama ini ya 1 dekade terakhir ini kan sangat menggantungkan terhadap pusat gitu. Dan kalau kemudian efisiensi mungkin belanja pusat saya kira masih manageable gitu ya, dan juga bisa terkontrol. Tapi kalau di daerah kan nampaknya banyak wilayah-wilayah tadi yang keterbatasan sumber penerimaan asli daerah menjadi sangat kesulitan, yang lagi-lagi mereka pasti akan mengambil inisiatif dan inovasi ya ke pajak. Apalagi ini kan ya diperbolehkan ya, Mhm. sah-sah saja tuh ada regulasinya. Cuma masalahnya daerah seringkali tidak berusaha juga ya, atau tidak melakukan upaya-upaya inovatif untuk sumber pendapatan daerah hanya dari pajak, padahal sebenarnya penerimaan asli daerah itu bisa selain dari pajak ya, Hmm. dengan mengelola sumber daya alam ya, baik itu pertaniannya, miningnya gitu ya, dan Mhm. itu bisa menambah nilai tambah dan juga pembentukan produk domestik bruto Oke. daerahnya gitu. Baik, jadi meskipun dari pihak istana sudah membantah bahwa kenaikan pajak di daerah ini tidak ada urusannya dengan efisiensi anggaran, sebenarnya mau tidak mau ini tetap akan mempengaruhi ya Mas Rizal, seperti itu ya? Ya saya kira mestinya dikaji dulu begitu ya, bahkan sangat mungkin ya punya pengaruh gitu secara langsung maupun tidak langsung. Hmm. Karena tentu dengan efisiensi ini gitu ya, banyak daerah juga yang menahan realisasi proyek fisik mereka ya, program sosialnya, karena arus kas mereka kan terhambat begitu. Dan tadi lagi-lagi daerah itu sangat ketergantungan tinggi ya, pada TKD ini ya, Hmm. di mana rasio pendapatan asli daerah itu kurang 20% dari total pendapatan ya ratanya, dan tentu akan mengalami likuiditas defisit ya, likuiditas gitu, sehingga belanja modal dan layanan publiknya menjadi tertunda. Nah efek ini ya tentu bisa persisten ya sehingga setiap tahunnya nih, terutama proyek-proyek multi-years yang dibiayai oleh APBD gitu. Oke, Mas Rizal, terakhir Presiden Prabowo Subianto sudah mengukuhkan bahwa nanti ke depannya efisiensi masih akan terus berlanjut dalam masa pemerintahannya paling tidak di tahun 2026. Dampaknya langsung kepada masyarakat apa? Kalau kita melihat kemarin ada demo besar-besaran di Pati, apakah ada kemungkinan ini akan merembet ke daerah-daerah lainnya? Nampaknya kalau kemudian ini tidak diselesaikan ya, kemudian juga tidak dievaluasi, maka mungkin saja muncul lagi wilayah-wilayah lain atau tempat-tempat lain yang akan yang melakukan peningkatan pajak yang cukup tinggi gitu ya. Nah, untuk itu saya kira perlu diantisipasi ya oleh pemerintah pusat. Ya, langsung maupun tidak langsung ya, tentu daerah juga sangat dipengaruhi ya, apalagi berkaitan dengan fiskal, terkait dengan alokasi atau belanja TKD dari pusat. Saya kira kasus Pati jangan sampai merembet ke wilayah-wilayah lain ya, dan tentu memang betul
fiskal kita terbatas, tapi tentu saja perlu inovasi, perlu kreatif gitu ya. Tidak hanya selalu menggantungkan kepada fiskal, akan sangat baik saya kira pemerintah pusat maupun daerah bagaimana pelan-pelan mengurangi peran pajak itu ya untuk sebagai sumber pendapatan daerah gitu ataupun pendapatan nasional. Mengapa kemudian tidak membuat skenario penerimaan negara non pajak itu juga punya potensi tinggi gitu ya untuk penerimaan daerah maupun penerimaan pusat. Saya kira banyak yang inovasi yang bisa dilakukan kepala daerah gitu ya, tidak selalu dengan meningkatkan pajak yang sampai 250%, 1000% begitu ya, yang di situasi ekonomi yang sedang mengalami tantangan Ya. gitu ya. Bahkan di tengah kondisi daya beli masyarakat juga sedang melambat gitu. Baik, antisipasi dan juga kalkulasi harus dilakukan oleh pemerintah secara detail. Jangan sampai kebijakan efisiensi ini akan merugikan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat malam, Mas. Sehat selalu. Selamat malam, Mbak.